Ya, Empower negara telah diamanatkan oleh konstitusi kita untuk terus memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat. Bagaimana negara harus melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka Empower harus optimis, negara atau pemerintah provinsi akan memberikan pelayanan kesehatan yang baik, akan memberikan perhatian dan jaminan kesehatan yang menyeluruh kepada semua masyarakatnya, tetapi kita juga harus berbenah diri. Kita juga, teman-teman Empower juga harus mulai mengedepankan pola hidup sehat, mengedepankan konsumsi makanan yang berimbang agar kita tidak termakan biayanya untuk pendekatan-pendekatan kuratif atau pelayanan kesehatan yang kuratif, tapi kita harus mencegah terjadinya penyakit yang ada di diri kita, dan itu caranya adalah menjaga pola hidup sehat dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu juga dengan olahraga, seperti Mbak Yuris ini setahu saya juga sangat suka olahraga, kalau lari bisa berpuluh-puluh kilometer. Jadi itu harus diikuti oleh teman-teman Empower agar kita semua menjadi generasi yang kuat, generasi yang sehat, dan bisa memberikan karya terbaik bagi bangsa dan negara, khususnya Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Empower, kembali lagi bareng sama saya Yuris Sabrina di podcast Suara Rakyat. Yang di episode kali ini Yuris kedatangan satu tamu narasumber ya. Beliau ini anggota DPRD Jawa Timur Komisi E yang juga pernah talk show waktu itu di M Radio. Waktu itu hostnya Yuris juga waktu talk show-nya itu. Nah, di sini sudah ada Mas Cahyo Harjo. Halo Mas. Halo Mas, Assalamualaikum. Sehat? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Oke, ya, terlihat dari wajahnya ya, yang cerah ceria ya. Amin, amin. Amin amin. Mas, yang hari ini, sorry, ulang. Mas, di episode kali ini kita akan ngebahas tentang BPJS ya kan. As we know, banyak dari masyarakat di kota Surabaya sendiri, kita nggak ngomongin Indonesia ya, kita ngomongin Surabaya dulu ya, atau mungkin Provinsi Jawa Timur lah ya. Banyak mereka itu yang terdaftar BPJS gitu kan di rumah sakit dan lain-lain. Cuman banyak juga yang mereka sering komplain nih, ternyata realita di lapangan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Nah, kita akan ngobrolin tentang akses kesehatan rakyat antara BPJS, rumah sakit, dan realita di lapangan. Ngomongin soal BPJS ini sebenarnya harapan atau beban sih menurut Mas Cahyo nih? Harapan atau beban sih BPJS itu, Mas? Jadi gini, kalau kita bicara fungsi dari BPJS ini kan adalah gagasan utamanya adalah gotong royong ya. Bagaimana negara ingin hadir memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh warganya, dan ini tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan fiskal dalam negeri atau kemampuan keuangan pemerintah, tetapi butuh bantuan dari semua pihak. Maka disitulah muncul BPJS ini. Semangatnya itu dulu. Jadi selain pemerintah hadir, masyarakat juga saling bergotong royong membantu melalui iuran itu untuk memberikan kemudahan dan juga murahnya akses kesehatan bagi masyarakat kita. Oke, jadi kalau ngomongin soal harapan atau beban, nggak keduanya, tapi ini adalah sistem gotong royong Sistem ya? gotong royong, Sistem betul. gotong royong, yang dimana saling bantu-membantu ya? Betul, ya, betul. Oke, kalau dari Mas Cahyo sendiri nih, melihat peran BPJS Kesehatan dalam memberikan akses layanan ke masyarakat kecil itu gimana sih? Sepengetahuan Mas Cahyo di lapangan kayak gimana nih? Ya, kita mendapatkan banyak masukan, Mbak, baik dari masyarakat secara langsung, lalu juga dari media sosial, media mainstream, dan juga dalam forum-forum diskusi kami secara formal di komisi. Memang ada aspirasi tentang keinginan peningkatan kualitas pelayanan BPJS kita. Tentu ini tidak alasan karena BPJS itu tidak berpihak kepada masyarakat atau tidak peduli pada kesehatan masyarakat, tetapi memang ada beberapa tantangan. Contohnya, misalkan ada beberapa penyakit yang umum dirasakan oleh masyarakat, tetapi tidak tercover oleh BPJS karena secara regulasi ada tahapan-tahapan, ada jenis-jenis penyakit yang bisa dikelola oleh BPJS. Yang kedua juga ada problem, karena kebetulan kami pernah berdiskusi dengan BPJS perwakilan regional Jawa Timur. Ada juga tantangan bagi mereka terkait iuran masyarakat yang tidak lancar seperti itu. Akhirnya itu mempengaruhi kondisi keuangan mereka juga. Jadi pasiennya banyak, tetapi iuran BPJS-nya ada beberapa masyarakat kita yang tidak patuh, tidak lancar, dan itu akhirnya
menjadi suatu kumpulan masalah yang ada di BPJS kita gitu. Tetapi kalau kami cross check di BPJS seperti itu, tapi kalau kita lihat di rumah sakit, tidak ada satupun rumah sakit yang ingin pasiennya tidak diberikan perawatan yang baik. Tidak ada rumah sakit yang ingin pasiennya terlantar, itu tidak ada. Semuanya punya komitmen yang baik. Hanya saja itu tadi, ada batasan-batasan regulasi tentang apa penyakit yang bisa di-cover, apa syarat-syarat dasar dari pasien untuk bisa dirawat melalui BPJS itu. Itu tantangannya sih. Dan ini sedang disempurnakan terus. Kami sudah pernah audiensi baik di kantor DPRD Jawa Timur maupun kita pernah ke BPJS Pusat untuk mendiskusikan hal ini. Oke, kalau dari BPJS Pusat sendiri, selain banyaknya masyarakat yang ada yang kurang teratur membayar tiap bulanan dan lain sebagainya, apalagi tantangan yang mereka hadapi di lapangan selain itu, Mas? Tantangan yang kedua juga ternyata masyarakat kita yang terjangkit penyakit itu juga banyak. Oke. Ya memang secara, kalau saya nggak salah sempat saya disampaikan tagihan pengobatan BPJS di Jawa Timur saja sudah 400 triliun lebih setahun. Biaya untuk memberikan akses bantuan biaya kesehatan bagi masyarakat kita. Kalau saya nggak salah, nanti mungkin saya akan cek lagi, tapi lebih dari 300 triliun angkanya. Ini angka yang sangat besar. Angka yang sangat besar sekali gitu. Dan itulah kenapa kami mendorong kepada pemerintah ketika kami rapat dengan Dinas Kesehatan, dengan RSUD di Jawa Timur, betapa pentingnya kita mengutamakan pelayanan kesehatan yang promotif preventif. Di situ akan menekan angka anggaran yang diperlukan untuk kuratif tadi, karena pasti besar kalau untuk pengobatan. Dan juga yang kedua, ini juga membangun suasana atau kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi seperti itu. Oke, jadi kan kalau ngomongin soal keluhan warga ini ya, apalagi banyak nih warga sakit yang ngeluh soal antrian panjang. Iya. Kalau BPJS itu kan pasti ngantri kan, benar. Ya itu tadi ada beberapa batasan-batasan regulasi ya. Sebetulnya selain mungkin dokumen-dokumen juga harus ngantri nunggu. Benar, sama penyakit misalkan. Kemarin ada keluhan, saya belum cek secara detail, tapi banyak keluhan dan kami sudah sampaikan ke BPJS dan BPJS akan berusaha menyempurnakan. Misalkan anak-anak yang kena demam berdarah, itu kalau bisa dirawat BPJS minimal harus suhunya berapa, terus harus ada gejala muntah dan lain-lainnya. Itu jadi keluhan dari warga. Kalau sudah misalkan suhunya harus 40 derajat, itu kan bukan demam lagi, tapi sudah parah untuk seorang anak-anak. Ini yang juga menjadi tantangan, menjadi permasalahan yang membuat pelayanan BPJS kita kurang prima bagi masyarakat. Itu juga sih. Berarti ada syarat tertentu untuk bisa menggunakan BPJS, termasuk ketika mereka lagi sakit ya. Misal kayak demamnya harus 41 derajat gitu. Betul. Jadi ada indikatornya, Mbak. Kalau mau bisa menggunakan BPJS itu, jenis penyakitnya ada jenisnya, ada 40 sekian penyakit yang bisa di-cover. Lalu juga ada indikatornya, kalau sakit ini syarat-syaratnya ada gejala seperti ini, seperti itu. Tapi kalau ngomong ini, Yuris jadi ingat, jadi di tahun 2019 ya, itu sering banget asam lambung. Waktu itu belum COVID. Waktu itu belum COVID. Jadi kalau setiap jam 2 pagi mesti ke IGD, masih bisa pakai BPJS untuk minta pereda nyeri gitu kan. Tapi setelah COVID, akhirnya ada batasan regulasi itu tadi. Harus sampai parah dulu baru bisa masuk IGD. Ada itu banget. Itu jadi aku tuh sampai, mohon maaf ya, sampai di parkiran tuh nggak bisa nahan, langsung bior gitu keluar karena udah nggak kuat lagi nahan sakit kan. Nah sekarang malah untuk yang apa ini namanya cuman asam lambung aja itu nggak bisa pakai BPJS, harus umum, Mas. Nah, itu kan salah satu aspirasi juga nih dalam membentuk ini catatan kita, karena banyak juga misalkan kasus kecelakaan berkendara, itu tidak semua bisa ditanggung oleh BPJS kesehatan kita. Misalkan dia kecelakaan karena memang ada aspirasi, ada seorang pekerja kecelakaan dalam bekerja, maka itu BPJS tenaga kerja. Tapi harapannya dia masuk ke BPJS yang umum karena pelayanannya lebih baik, mandiri lebih baik, seperti itu harapan. Apa angka
perlindungan kesehatannya lebih tinggi misalkan seperti itu. Ini yang juga jadi tantangan kita juga, Mbak. Gitu. Itu ya. Jadi ada beberapa perubahan yang saya ngerasain banget karena mungkin saya sering keluar masuk IGD ya jam berapa pagi nggak percaya kan. Gitu. Jadi kalau dulu bisa pakai BPJS, terus saat itu setelah COVID, apalagi waktu COVID Delta itu benar-benar nggak boleh masuk. Jadi harus ada vaskes lagi. Mana jam 2 kita udah sakit kan, masa harus minta ke vaskes kan baru jam 8 pagi. Betul. Iya kan? Baru setelah itu makin kesini udah nggak bisa pakai BPJS meskipun asam lambung tetap harus ikut yang umum. Gitu. Nah kalau soal vaskes tadi, Mbak, kita beruntung kalau misalnya orang yang tinggal di Surabaya karena kita punya puskesmas yang jumlahnya cukup banyak dan 24 jam. Betul, dan 24 jam ini sesuatu program yang juga baik dari pemerintah Kota Surabaya. Dan kami juga sudah sampaikan kepada Dinas Kesehatan kita harus mengoptimalkan RSUD dan juga puskesmas dan juga balai-balai pertemuan masyarakat sebagai sarana untuk pelayanan pertama, kesehatan pertama untuk masyarakat kita. Iya. Tapi nggak semua puskesmas itu 24 jam kan, Mas? Iya. Iya kan? Yang di Surabaya yang diminta 24 jam aja ada beberapa yang dalam prosesnya belum berjalan dengan baik gitu kan, juga disampaikan. Itu sempat disidak oleh teman-teman DPRD Kota Surabaya. Seperti itu. Wah, menarik ya. Makin kesini makin menarik. Nah, ngomongin soal rumah sakit yang nolak pasien BPJS nih, Mas, karena alasan kamarnya penuh atau administrasinya belum lengkap nih. Pernah sering dengar juga nggak? Pernah ya? Pernah. Gimana menurut Mas Cahyo? Saya pernah mengkonfirmasi ke salah satu direksi rumah sakit daerah yang ada di Jawa Timur. Sebenarnya bukan karena mereka itu mendiskreditkan pasien BPJS, bukan karena mereka tidak mau mendapatkan pasien BPJS, apalagi RSUD kita, karena RSUD ini adalah BLUT, ya kan, Badan Layanan untuk Daerah, dan mereka punya kewajiban untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang baik untuk semua masyarakat kita. Tetapi memang kendalanya adalah faktor teknis administrasi tadi, betul itu memang terjadi. Bagaimana ada yang belum bayar tadi, akhirnya kartu BPJS-nya nggak bisa digunakan. Betul. Dan lalu juga soal antrian, karena memang jumlahnya sangat banyak. Sangat banyak sekali, seperti di Dr. Sutomo itu memang antrinya sangat panjang. Saya pernah menyampaikan aspirasi ke ada tokoh-tokoh masyarakat yang menghubungi saya pribadi minta tolong karena dia masuk rumah sakit Dr. Sutomo, antriannya harus berhari-hari karena dia penyakit satu penyakit kronis yang memang penanganannya juga antriannya panjang. Dia harus antri sampai 3 hari. Dia berharap bisa dipercepat. Saya sampaikan, Bu, ke salah satu direktur ini, salah satu rumah sakit yang Jawa Timur, tolong diberikan pelayanan akses percepatan. Beliau nyampaikan, nggak bisa, Pak. Memang masalahnya ini antri betul. Saya juga berpikir lagi, kalau saya melewati antrian orang, berarti kan saya menzolimi orang juga. Betul. Ya, kasihan juga ada orang yang antri berhari-hari. Yang udah ngantri duluan. Nah, ini yang juga jadi catatan kami bahwa ini bukan karena rumah sakit tidak memberikan pelayanan optimal, mereka sudah berusaha maksimal dengan keterbatasan yang ada, karena mereka juga klaim BPJS ini juga butuh waktu, mereka harus ada anggaran tersendiri juga. Ini yang menurut saya butuh kerjasama dari semua pihak, baik dari pemerintah, legislatif, lalu juga pihak rumah sakit maupun masyarakat itu sendiri, seperti itu. Oke, menarik. Empower, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di podcast Suara Rakyat selanjutnya. Kembali lagi di segmen 2 podcast Suara Rakyat. Kali ini masih ngebahas tentang BPJS ya, yang dimana BPJS itu banyak banget yang komplain gitu kan ya. Tapi ternyata tadi setelah dijawab sama Cahyo, beberapa pertanyaan dari Yuris adalah memang banyaknya ketidaktertiban dari masyarakat kita juga yang menghambat regulasi-regulasi dari BPJS itu sendiri gitu, Empower. Nah, sekarang di segmen kedua ini Yuris akan ngebahas tentang rumah sakit dan realita di lapangan tuh kayak gimana sih? Nah, Mas Cahyo, gambaran umum kondisi rumah sakit di daerah Jawa Timur saat ini tuh seperti apa, Mas? Kalau kami melihat apa yang disampaikan dalam setiap rapat ya, kebetulan juga kemarin kami baru saja rapat dengan RSUD Jawa Timur, pembahasan tentang rencana APBD 2026. Kami melihat program kerja mereka, komitmen mereka untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari rumah sakit mereka ini sangat baik, ya kan. Ini juga ditunjang dengan kualitas infrastruktur, peralatan medis yang terus berkembang pesat di rumah sakit daerah yang ada di Jawa Timur. Ini kami rasa Jawa Timur bisa dikatakan
memiliki komitmen yang luar biasa untuk peningkatan kualitas kesehatan tadi. Dan kami juga menyampaikan bahwa Rumah Sakit Daerah Jawa Timur, karena ini juga bagian blood, selalu dibantu juga dan masih dibantu oleh APBD kita, maka kita nggak boleh kalah sama rumah sakit swasta dari sisi pelayanan, dari sisi kualitas infrastruktur yang ada, maupun kecakapan dari tenaga medis kita. Karena ketika kami melihat misalkan di Google ini ya, komentar-komentar dari masyarakat dari rumah sakitnya ada Jawa Timur, nggak ada tuh sama sekali mengeluhkan soal infrastrukturnya, mengeluhkan tentang kualitas fasilitasnya, itu nggak ada sama sekali. Tapi yang dikeluhkan itu mesti tentang pelayanan pelayanan sumber daya manusia dari rumah sakit tersebut. Mungkin pendekatan info komunikasinya yang kurang baik dan lain-lainnya. Itu yang kami sampaikan kepada rumah sakit daerah, dan alhamdulillah semua direksi, pimpinan dari Rumah Sakit Daerah Jawa Timur ini memiliki komitmen yang sama dengan semangat kita bahwa kita betul-betul harus memberikan pelayanan yang baik, menjamin kesehatan untuk semua masyarakat kita, karena itu adalah salah satu pesan yang disampaikan oleh konstitusi kita. Bagaimana konstitusi kita sudah mengamanatkan tentang kita harus melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Ini adalah amanah yang harus dijalankan, dan salah satu komitmen baik dari pemerintah provinsi maupun yang sudah disampaikan oleh pemerintah pusat. Oke. Kalau ngomongin soal pelayanan sendiri ya, memang sih sebagai rakyat biasa gitu kan ya, ngerasain beberapa pelayanan di rumah sakit daerah itu kebanyakan memang ya nggak tahu ya, apakah mungkin karena capek, terlalu lelah menghadapi banyak orang, banyak pasien, ya terus shift juga kan mempengaruhi kualitas kesehatan jasmani rohani, ya Mas ya, benar ya, itu juga mungkin jadi salah satu apa ya, nggak ngerti ngomongnya apa, jadi salah satu problem juga mungkin ya, karena itu juga karena itu kami juga nyampaikan bahwa rumah sakit daerah ini betul-betul personnya ini harus profesional, harus mengedepankan pelayanan publik. Sekali lagi, karena mereka adalah sebagai pelayan masyarakat, maka mereka terus meningkatkan kepedulian mereka terhadap masyarakat. Meskipun letih, meskipun capek, banyak tantangan, ya kan, karena pasiennya banyak, beraneka ragam kondisi, ya kan, karena ada karakternya macam-macam, baik karakter pribadi, karakter, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, karakter ekonomi misalkan, itu memengaruhi kondisi pasien kita, maka tapi sekali lagi mereka hadir untuk sebagai pelayan masyarakat, mereka hadir untuk menjalankan amanah dari undang-undang, yaitu memberikan pelayanan kesehatan publik. Kita harus menjamin kesehatan untuk semua, dan mereka harus tetap profesional, seperti itu. Tetap profesional ya Mas. Meskipun dari rumah sakit kita memahami lah, mereka pasti juga mereka juga manusia, gitu kan. Teman-teman tenaga medis, teman-teman manajemen rumah sakit daerah ini juga manusia yang pasti ada momen capeknya, gitu kan. Pastilah itu. Tetapi kami terus memberikan semangat, memberikan keyakinan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan tidak hanya menjalankan tugas, memberikan pelayanan pada negara atau ke masyarakat, tapi juga ada berkahnya lah untuk mereka. Juga seperti itu. Tabungan pahala gitu. Nah, kita akan ngomongin tentang rumah sakit yang ada di kota besar dan kabupaten nih Mas ya. Ada kesenjangan nggak sih antara rumah sakit di kota besar sama di kabupaten? Tentu pasti ada kesenjangan ya di situ ya. Karena itulah kami kemarin menyampaikan kepada direksi maupun dinas kesehatan di Jawa Timur, dinas kesehatan provinsi Jawa Timur, perlu ada rumah sakit yang mungkin masih tipe B dan lain-lainnya, ini harus menjadi sister hospital dari pusat rumah sakit ini. Jadi biar satu, membantu rumah sakit yang masih tipe B ini memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Yang kedua juga membantu rumah sakit yang tipe A seperti Dr. Sutomo dan lain-lainnya, ini rumah sakit yang besar ini, agar semua pasien nggak numpuk ke mereka. Ini namanya sister hospital. Kalau semuanya terpusat langsung ke rumah sakit Dr. Sutomo karena mungkin pelayanannya baik, alat medisnya adanya di sana, maka akhirnya numpuk seperti sekarang. Perlu disebar. Nah, kita memang ingin meningkatkan kualitas tenaga medis, kualitas alat medis dari rumah sakit yang lainnya. Tapi tentu ada keterbatasan fiskal. Kita ada keterbatasan anggaran. Nah, caranya itu kolaborasi dari rumah sakit yang berdekatan ini
untuk bisa meningkatkan pelayanan dan juga mengurangi ketimpangan fasilitas kesehatan kita seperti itu. Oke, berarti kan memang kalau mau dibuat jadi sister hospital itu kan dari rumah sakit tipe B ini punya fasilitas-fasilitas yang bisa membantu, ya kan, membantu tadi. Induk dari rumah sakit ini tipe A ini gitu. Betul. Berarti dia harus ada kolaborasi dengan rumah sakit swasta di sekitarnya atau gimana? Kami lebih mengedepankan sementara ini sebagai sesama rumah sakit daerah dulu. Oh, gitu. I see. Jadi memang kehadiran negara harus dioptimalkan melalui RSUD. Jadi kami ada pemikiran, kami memberikan saran bahwa rumah sakit daerah tipe B menjadi sister hospital dari rumah sakit tipe A untuk mengurangi menumpuknya pasien, kedua juga untuk mengurangi potensi kekurangan kualitas pelayanan dari rumah sakit tipe B. Tapi tidak lupa kita juga ingin ada sinergitas, ada kolaborasi dengan dinas kesehatan kota maupun juga puskesmas yang ada di Jawa Timur, agar ini ada integrasi pelayanan kesehatan yang baik, akhirnya tidak ada lagi keluhan atau minimal kita mengurangi lah potensi kekurangan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kita. Oke, sih betul juga ya. Itu yang kurang, itu yang terjadi sekarang ini. Dan jadi gagasan kita bersama-sama. Kalau pandangan Mas Cahyo sendiri soal rumah sakit swasta yang sekarang ini kan ya orang-orang yang kita tahu mereka ya BPJS bayar tertib tiap bulan, tapi mereka juga ada uang lebih ya untuk bisa berobat di rumah sakit swasta, dan rumah sakit swasta sekarang itu sedang mendominasi gitu di beberapa daerah. Menurut Mas Cahyo gimana? Ya ini yang juga selalu kami dari Komisi E, tidak saya pribadi juga selalu sampaikan kepada RSUD bahwa kita nggak boleh kalah dengan rumah sakit swasta. Bukan dalam rangka kita mematikan rumah sakit swasta, tetapi kita harus melakukan perimbangan kualitas pelayanan. Apalagi rumah sakit swasta ada yang pakai BPJS kan ya? Ada. Nah, itu. Ada, meskipun sedikit ya belum masuk, banyak belum banyak karena kalau saya ada kuotanya gitu kan, bagi dari mereka membatasi juga. Iya, betul. Tapi sekali lagi kita jangan sampai kalah secara kualitas pelayanannya dengan rumah sakit swasta. Mereka saja bisa tanpa bantuan dari mana-mana ya kan, itu benar-benar swadaya mereka sendiri, tapi kok mereka bisa survive, bahkan bisa eksis. Ini jadi catatan kami, karena itu kami terus menyampaikan, ayo tingkatkan kompetensi dan profesionalitas dari sumber daya manusia kita. Kita mendukung adanya peningkatan pelatihan sertifikasi maupun apapun yang bisa meningkatkan grade dari tenaga medis yang ada di RSUD Jawa Timur. Karena kunci utama peningkatan kualitas ya sumber daya manusianya dulu. Infrastrukturnya udah bagus, tapi sumber daya manusia dari tenaga medisnya masih belum sesuai dengan harapan, sesuai dengan standarisasi yang kita inginkan. Tentu kita belum bisa mencapai apa yang kita inginkan. Betul. Ya sih, soalnya kadang ada orang kan yang lebih baik aku bayar mahal sedikit tapi aku dapat pelayanan yang memuaskan. Iya gitu. Kan? Itu kan, ini kan masyarakat itu seperti itu. Bahwa mereka itu nggak apa-apa saya bayar, yang penting ada kepastian nih pelayanannya bagus, tepat waktu, saya nggak service excellent lah gitu. Ada kejaminan saya kalau sudah berapa hari pasti pulang nih gitu. Kan nggak semua orang itu juga betah masuk rumah sakit. Iya dong. Coba betah masuk rumah sakit. Ngomongin soal sinergi antara BPJS rumah sakit dan pemerintah daerah nih Mas. Gimana sih caranya untuk bisa membangun sinergi di antara tiga entitas lagi. Tiga itu ya. Tiga unsur ya. BPJS, rumah sakit dan pemerintah daerah menurut Mas Cahyo. Kami menyampaikan, pernah memang itu juga dalam satu forum, kami rapat dengan Dinkes, dengan BPJS Regional Jawa Timur, wilayah Indonesia Timur maksud kami, lalu juga RSUD, kami selalu menekankan bahwa kita pada prinsipnya adalah sebagai pelayan masyarakat. Semangatnya sama, eksekutif, rumah sakit sebagai belut, lalu juga BPJS sebagai bagian yang diamanahkan oleh pemerintah, oleh negara untuk memberikan jaminan kesehatan nasional. Maka ayo kita mengedepankan pola komunikasi yang baik, sinergitas yang baik, agar kita bisa memberikan pelayanan yang baik. Salah satunya adalah yang pernah kami sampaikan dalam rapat, belum ada beberapa rumah sakit daerah itu nggak ada
kantor perwakilan BPJS di rumah sakitnya. Oh. Ada poskonya lah. Oke. Ini kan kendalanya gitu. Misalnya masyarakat ini saya mau mendaftar, ternyata BPJS-nya ini dia belum bayar, ada permasalahan administratif dan lain-lainnya. Kalau mau nanya, mereka kan harus ke kantor BPJS dulu. Iya. Kan gitu biasanya seperti itu ya. Betul. Biasanya itu aspirasi yang masuk ke saya. Iya. Mereka harus ke kantor BPJS, mereka Dan harus itu takes time ya. takes time sekali gitu kan, takes time, dan belum tentu masyarakat kita mau kan seperti itu. Iya betul. Kadang ada juga manusia yang masyarakat yang nggak mau ribet kan gitu. Iya. Nah, kami meminta kepada BPJS, Anda anggarannya besar, Anda mendapatkan kebermanfaatan yang tinggi dari income dari pasien-pasien kita, ayo dong bangun kantor atau posko terpadu yang ada di rumah sakit yang ada di Jawa Timur. Jadi masyarakat nggak perlu ngadu keluar lagi. Betul. Di situ sudah ada. Iya. Nah, itu orang yang harus 24/7 standby, nggak bisa cuma jam kerja 8 jam seperti itu. Karena orang sakit itu nggak mengenal waktu. Iya, betul. Ini yang kami sampaikan dan menjadi catatan dan insya Allah menjadi komitmen dari BPJS Regional Jawa Timur untuk menyempurnakan hal ini. Agar nanti tidak ada lagi masalah soal administrasi, sudah ada cabang BPJS-nya. Kalau masalah pelayanan, kita bisa ngadu ke rumah sakitnya. Semuanya terkomunikasi dengan baik. Kehadiran pemerintah, kehadiran rumah sakit, kehadiran BPJS betul-betul terasa bagi masyarakat kita. Kayak gitu. Keren ya. Makin kesini akhirnya Empower harusnya makin teredukasi ya. Berarti harus ada sinergi yang baik antara BPJS, rumah sakit, dan pemerintah daerah. Oke, Pak, kita akan kembali lagi. Masih ada satu segmen lagi, tetap di podcast Suara Rakyat. Balik lagi di podcast Suara Rakyat Empower, masih dengan saya Yuri Sabrina dan juga Mas Cahyo Harjo di sini ya. Dan di segmen ini kita akan membahas tentang gimana sih caranya menjaga keadilan dan harapan kesehatan untuk masyarakat gitu. Itu kan yang pasti ditunggu-tunggu ya, gongnya podcast Suara Rakyat kali ini ya. Ngomongin soal sistem kesehatan yang sekarang sudah terbangun ya Mas ya. Kan diharapkan rakyat adalah agar sistem kesehatan yang sekarang sudah tercipta, sudah dibangun, itu bisa berpihak pada rakyat kecil. Kalau menurut Mas Cahyo, perlu ada perubahan lagi nggak? Atau ini sebenarnya udah bagus, tinggal diimprovisasi lagi dan lain sebagainya. Menurut Mas Cahyo gimana? Kalau kita mengacu pada program visi misi gubernur dan juga program dari pemerintah pusat, ini komitmennya sudah bagus. Ini arah untuk peningkatan kualitas kesehatan kita ini sudah luar biasa. Bagaimana negara dituntut untuk betul-betul hadir. Makanya misalkan di pemerintah pusat ada program cek kesehatan gratis. Ini adalah bentuk kehadiran negara, jemput bola, langsung ingin mengetahui bagaimana kondisi kesehatan dari masyarakat kita. Dan kami selalu menekankan kepada Dinas Kesehatan maupun RSUD di Jawa Timur bahwa kita tidak, memang dalam suatu prinsip bisnis perlu ada namanya keuntungan, ya kan, ada profit di situ. Tetapi kembali lagi, karena kita upload, kita adalah bagian dari pelayanan kepada negara, kepada masyarakat, maka sisi profitable ini bukan menjadi tujuan utama kita, tetapi tujuan utama kita adalah memberikan pelayanan yang baik, memanusiakan manusia, karena bagaimanapun ini manusia ini harus diberikan pelayanan yang luar biasa. Masyarakat menuntut apa yang sudah kita lakukan, menuntut jabatan yang kita emban hari ini, baik kita sebagai di DPRD, teman-temannya di Dinas Kesehatan, teman-teman yang menjadi tenaga medis di rumah sakit daerah, ini masyarakat menuntut adanya perbaikan, pelayanan yang betul-betul berpihak pada masyarakat kita. Seperti itu. Itu ya penting. Kalau dari peran DPRD Jawa Timur sendiri untuk memastikan anggaran kesehatan ini bisa digunakan tepat sasaran tuh gimana? Ada nggak, Mas? Memang kan misalkan di Jawa Timur ini kita juga ada tantangan ya Mbak ya. Ada kontraksi anggaran karena dulu kita ada undang-undang opsi pajak, ada peralihan pajak kendaraan yang dulunya besar ke provinsi, sekarang banyak ke kota maupun kabupaten. Lalu juga ada penurunan dana transfer daerah. Akhirnya kita mengalami penurunan APBD, PAD kita mengalami penurunan yang cukup besar, dan APBD kita hitungannya kemarin sekitar 29 triliun. Sebelumnya sekitar 34. Jadi kita hilang sekitar 6 triliun lebih. Wah, lumayan ya. Pendapatan daerah kita. Akhirnya perlu ada penyesuaian rencana kerja anggaran dari teman-teman OPD di Jawa Timur, termasuk juga Dinas Kesehatan dan RSUD.
Tetapi kami selalu menyampaikan bahwa setiap program yang esensial dan berdampak langsung pada masyarakat tolong tetap dipertahankan. Ya kan? Dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin hanya simbolik itu bisa kita sesuaikan kembali karena dengan keterbatasan fiskal yang ada, kita lebih fokus pada program-program yang langsung dirasakan oleh masyarakat dan langsung berdampak pada perubahan nyata kualitas kesehatan masyarakat kita. Karena itulah kami menekankan pelayanan promotif preventif, ya kan, baik misalkan sosialisasi kesehatan, baik untuk sosialisasi kesehatan prevalensi stunting, lalu juga kepada kelompok-kelompok rentan lainnya, ini harus menjadi prioritas utama kita, seperti itu. Mas, dari tadi Mas Cahyo kan sebut promotif preventif. Ya. Bisa dijelasin nggak promotif preventif itu apa sederhananya? Kalau sederhananya itu bagaimana kita memasyarakatkan kesehatan dan menyehatkan masyarakat. Oke. Jadi sehat itu bukan harus jadi suatu kultur hidup masyarakat. Sehat itu harus menjadi kebiasaan kita sama-sama. Jadi caranya gimana tadi? Sosialisasi kesehatan di puskesmas, bagaimana puskesmas hadir. Sekarang masyarakat pemerintah ada cek kesehatan gratis di puskesmas. Nah, di situ nanti masyarakat tahu dia punya penyakit apa. Nah, mereka juga diberikan sosialisasi oleh puskesmas atau tenaga kesehatan kita. Hidup ini harus begini, kurangi gula, kurangi makanan yang kolesterol, ya kan. Ya, saya termasuk orang yang kepiting kambingnya. Saya juga termasuk orang yang tidak patuh sama promotif preventif tadi. Gitu. Jadi saya juga termasuk korban dari tidak menjalankan itu. Jadi ini karena masyarakat kita, apalagi kan sekarang pola komunikasi anak-anak kita juga berbeda ya, Pak ya. Betul. Makanan yang kandungan gizinya nggak jelas itu sangat banyak sekali. Betul, kalorinya tinggi. Kalori tinggi, gulanya tinggi, dan lain-lainnya. Ya, ini yang sedang kita upayakan. Itu sederhananya promotif preventif itu bagaimana memasyarakatkan kesehatan dan menyehatkan masyarakat dengan merubah pola hidup, mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat tentang kesehatan, pentingnya menjaga kesehatan ya, biar nggak banyak yang sakit. Gitu. Itu caranya. Jadi kurangin makan gula, kurangin makan yang kalori tinggi, ya kan. Itu dan salah satu MBG itu kan juga salah satu itu. Betul. Kan giring makannya nggak kebanyakan biar nggak obesitas. Pemenuhan gizi yang cukup ya untuk anak. Karena kan kita tahu kadang sehari-hari tuh anak kita tuh kayak beli boba dulu, zaman dulu boba ya Mas ya, boba kan. Terus habis itu belum lagi cilok-cilok, milk tea, ya kan, minuman makanan UPV, ultra processed food dan lain sebagainya ya. Jadi MBG itu salah satu penyeimbang. Jadi sebenarnya bukan hanya meningkatkan kualitas gizi tapi juga menyeimbangkan kadar kesehatannya masyarakat itu, anak-anak kita. Karena masih ada loh, Mbak, anak-anak kita itu makan itu yang penting nasinya banyak. Padahal nasi itu kan juga gula. Iya, betul. Yang gitu. Betul sih. Boleh makan nasi, butuh kalori, kita butuh karbo, tapi harus terukur juga. Ya, ada sayurnya, ada seratnya, ada. Harus berimbang lah seperti itu. Nanti kapan-kapan kita bahas MBG Mas ya. Boleh. Ini juga satu yang strategik untuk kepentingan masyarakat. Iya. Oke, ngomongin soal tadi pelayanan dari para nakes ya, tenaga kesehatan atau tenaga medis. Kalau kita kan tahu banyak yang komplain nih masyarakat nih karena sistem pelayanannya, bukan karena fasilitas atau bukan karena infrastrukturnya, tapi dari pelayanan tenaga medis. Apakah itu pelayanan tenaga medis yang didapatkan oleh masyarakat itu akibat dari insentif yang diterima oleh para tenaga medis ini kurang atau belum cukup untuk memadai kehidupan mereka sehari-hari? Menurut Mas Cahyo gimana? Kalau misalnya disampaikan cukup tidak cukup, saya rasa itu tergantung perspektifnya ya, Mbak ya. Tapi memang kami memahami bagaimana tidak hanya tenaga medis kita, tenaga kesehatan kita, tapi juga tenaga pendidik kita ini harus diberikan perhatian lebih, harus diberikan insentif yang baik, karena mereka ini adalah unsur yang menjaga keberlangsungan tujuan nasional bangsa kita, ya kan, tadi melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia, sektor kesehatan, mencerdaskan kehidupan bangsa, sektor pendidikan. Konstitusi kita sudah mengamanahkan itu, maka kita harus memperhatikan kualitas
ekonomi mereka, kualitas, tidak hanya kualitas ekonomi, kualitas dari kompetensi mereka harus kita perhatikan juga. Betul. Negara harus hadir, kita harus memberikan peningkatan sertifikasi mereka, peningkatan mungkin akreditasi dari infrastruktur rumah sakit maupun dari mereka juga. Itu yang mungkin perlu menjadi perhatian kita bersama. Dan saya lihat pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu punya komitmen yang luar biasa untuk menjamin peningkatan kualitas dari dunia kesehatan kita. Apalagi nakes ya, Ya, nakes tenaga medis. Ya, nakes tenaga medis ini insya Allah mereka punya komitmen lah. Kalau misalnya dikatakan kurang dengan jam kerjanya luar biasa, tanggung jawabnya luar biasa, tentu kita perlu ada perhatian lagi memang itu kami kami pahami lah seperti itu. Jadi salah satu poin utama yang mesti diperhatikan juga ya. Iya. Oke. Nah, sebelum kita closing nih Mas, mungkin Mas Cahyo bisa kasih closing statement untuk episode kali ini. Empower negara telah diamanatkan oleh konstitusi kita untuk terus memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat. Bagaimana negara harus melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka Empower harus optimis. Negara atau pemerintah provinsi akan memberikan pelayanan kesehatan yang baik, akan memberikan perhatian dan jaminan kesehatan yang menyeluruh kepada semua masyarakatnya, tetapi kita juga harus berbenah diri. Kita juga, teman-teman Empower juga harus mulai mengedepankan pola hidup sehat, mengedepankan konsumsi makanan yang berimbang agar kita tidak termakan biayanya untuk pendekatan-pendekatan kuratif atau pelayanan kesehatan yang kuratif, tapi kita harus mencegah terjadinya penyakit yang ada di diri kita, dan itu caranya adalah menjaga pola hidup sehat dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu juga dengan olahraga, seperti Mbak Yuris ini setahu saya juga sangat suka olahraga, kalau lari bisa berpuluh-puluh kilometer. Jadi itu harus diikuti oleh teman-teman Empower agar kita semua menjadi generasi yang kuat, generasi yang sehat, dan bisa memberikan karya terbaik bagi bangsa dan negara, khususnya Provinsi Jawa Timur. Yeay, terima kasih Mas Cahyo. Kalau saya larinya lari dari kenyataan Mas. Oh iya. Gitu ya. Oke, Empower jangan lupa ya untuk di-subscribe podcast Suara Rakyat ini, sebarkan sesi podcast Suara Rakyat episode kali ini ke teman-teman, saudara, ya, pasangan, keluarga, siapapun itu, agar pesan-pesan yang disampaikan oleh teman-teman dari anggota DPRD Jawa Timur ya bisa sampai semuanya dan bisa mengedukasi banyak masyarakat tentang BPJS. Jadi biar gak ada nih yang komplain-komplain gitu kan. Enggak cuma komplain, tapi juga harus diperhatikan bahwa ada tanggung jawab yang mesti dibayarkan di setiap bulannya ketika masyarakat yang nantinya akan menerima hak mereka sebagai yang berpartisipasi ya untuk BPJS gitu. Jadi Sabrina pamit dan Mas Cahyo Harjo pamit, kami berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.